Oke, selamat datang kembali bersama saya Chandra di channel Macam Cara. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai Movie Max guys ya. Jadi ini adalah movie yang sedang hits di tahun 2020 ini. Karena juga bagi saya movie ini adalah movie yang terbaik untuk saat ini guys ya. Dimana movie ini merupakan produk resmi dari Indonesia yang tentu IMEI-nya sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Perindustrian. Jadi kita bisa menggunakan semua operator yang ada di Indonesia tanpa ada kendala guys ya. Oke, jadi di dalam video ini saya akan melakukan pensettingan untuk Movie Max ini. Dan bagi kalian yang barangkali ingin mengetahui informasi lebih lengkap lagi ya tentang Movie Max ini, spesifikasi dan pada saat unboxing seperti apa, bisa kalian lihat video saya sebelumnya. Di situ saya melakukan unboxing dan sedikit review dari Movie Max ini. Untuk saat ini saya akan mencoba melakukan settingan ya di Movie Max ini, dan provider yang saya gunakan adalah provider Bayu. Kemudian juga bagi kalian yang belum mengetahui provider Bayu ini adalah provider yang saya sangat rekomendasikan untuk kalian miliki, karena provider ini merupakan provider yang juga lagi hits di tahun ini guys ya, dimana anak-anak milenial sekarang sudah memiliki kartu provider Bayu ini. Sedikit informasi juga, Bayu ini merupakan provider dari under Telkomsel guys ya. Jadi kita bisa menggunakan jaringan Telkomsel pada saat menggunakan provider Bayu ini. Di sana juga ada paket internet yang murah, cepat dan stabil guys ya, mengikuti dari sinyal Telkomsel. Ada paket yang saya sangat sukai, yaitu paket dimana kita bisa mengatur kuota ya yang kita inginkan dan masa berlaku yang kita inginkan, seperti itu guys ya. Untuk informasi lengkapnya silahkan juga tonton video saya yang sebelumnya, itu mengenai provider Bayu ini guys ya. Dan sebelum lanjut, bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Macam Cara. Serta jangan lupa juga like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kita sama-sama bisa berbagi informasi yang bermanfaat dari channel Macam Cara. Oke, mari kita lakukan penyettingan ya di MiFi ini. Jadi kita hidupkan dulu. Ini sebelumnya sudah saya reset guys ya, sudah saya reset di awal, jadi sama kondisinya seperti pada saat saya baru beli guys ya. Oke, di sini saya menggunakan kartu Bayu dan tertera di sini jaringan Telkomsel guys ya. Di sini juga ada jamnya, menandakan jam 12.05, jam 14.05. Oke. Jadi yang pertama, di sini saya tidak menggunakan aplikasinya yang di Play Store guys ya, tapi saya menggunakan Chrome untuk mengakses movie ini. Jadi di sini saya menggunakan Chrome. Jadi kita tinggal masukkan saja IP-nya 192.168.1.1 guys ya, seperti ini guys ya, 192.168.1.1. Oh sorry ya, jadi sebelumnya saya lupa tadi, kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu ya ke MiFi-nya. Sorry guys ya, jadi saya lupa, kita wajib mengkoneksikan di awal MiFi-nya ini ya. Ini SSID defaultnya MV007E9DA. Jadi kita koneksikan. Di sini kita bisa lihat passwordnya guys ya. Nah, kita bisa lihat password di sini dengan menekan tombol home di sini. Home, nah, seperti itu guys. Di sini ada passwordnya 640
640749001. 640749001 ya. Kita ikuti, kita sambungkan dulu. Jadi untuk selanjutnya jika sudah tersambung, kita masukkan IP-nya 192.168.1.1 guys ya. Oke, nah ini adalah tampilan dari web servernya. Di sini kita bisa melihat persentase baterainya guys ya, persentase baterai dan jaringan yang kita gunakan. Di sini Telkomsel, persentase di sini kebetulan 44%, jaringannya 4G guys ya. Dan jika ada tanda seperti ini maka pakai datanya sedang jalan guys. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk masuk ke penyetingan kita harus menginputkan di sini admin, username-nya dan juga passwordnya admin guys ya. Ini adalah password defaultnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat data yang berjalan. Oke. Di sini kita bisa clear history. Kemudian di sini juga kita bisa memasukkan nomor handphone guys ya, memasukkan nomor handphone. Karena kita juga di sini bisa melakukan SMS ya melalui IP ini. Yang namanya mobile MIFI atau MIFI itu tentu biasanya ada fasilitas SMS guys ya. Kemudian di sini ada WiFi disk. Dimana ini nanti misalkan kalau kita ada kartu micro SD ya yang kita pasangkan di situ, kita bisa mengaksesnya dari sini juga guys ya. Tapi karena di sini saya tidak memasangkan micro SD, jadi kita lewati saja. Nah, di sini di bagian setting, jadi di menu quick setting di sini kita bisa atur melalui menu ini ya. Jadi di sini kita bisa atur nama SSID-nya, misalkan di sini Chan Trader. Kemudian di sini kita pilih secure dan passwordnya kita bisa atur di sini guys ya. Oke, kita sudah bisa atur passwordnya di sini. Dan ini login password. Login password ini adalah login untuk administratornya ya guys ya. Jadi saya biarkan saja yang default, tapi jika kalian ingin menggantinya bisa kalian ganti ya. Jadi sini saya tetap gunakan admin guys ya. Oke, kita klik di sini, klik dan oke. Jadi secara otomatis nanti MIFI ini akan restart guys ya. Oke, jadi sudah diatur guys ya di sini, sudah diatur namanya di sini Gochan Trader dan juga sudah password dengan password yang baru. Di sini kita bisa coba. Oke, kita sambungkan dengan SSID yang baru ya. Jadi di sini sudah tergantikan guys ya. Sudah tergantikan dengan SSID dan password WiFi yang sudah kita atur tadi. Oke, setelah kita mengatur tadi, kita kembali masuk ke administratornya. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya guys ya. Kita bisa lihat statusnya. Nah, di sini jaringan yang kita gunakan LTE atau 4G ya. Kita sudah dapatkan IP-nya juga. Dan yang terhubung siapa saja kita juga bisa lihat di sini guys ya, seperti itu. Kebetulan di sini handphone Oppo F11 nya terhubung, maka akan tampak di sini seperti ini guys. Oke, seperti itu guys ya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat di bagian WiFi setting. Di sini kita bisa atur maksimal usernya berapa. Di sini saya atur maksimalnya 5 saja guys ya. WiFi modul enable, SSID juga saya enable kan. Oke, klik OK di sini. Oke,
settingnya sukses. Kemudian di sini ada network setting. Oke, jadi network modenya kita buat auto, dan profil modenya juga kita buat auto saja guys ya. Ini sesuaikan dengan settingan defaultnya. Di sini juga ada admin setting. Login dan passwordnya saya tetap default saja. Login timeoutnya 5 menit, dan device power save nya saya setting sini off. Storage setting SD card-nya, passwordnya juga default ya guys ya, SD card. Di sini DHCP-nya, jadi IP untuk akses web server ini 192.168.1.1 ya. Di sini juga tetap saya tidak rubah. Pin setting juga saya tidak rubah. Kemudian filter, nah jadi di sini kita bisa memfilter user yang terhubung ke MIFI ini ya. Jadi kita bisa blok di sini juga guys ya. Kita bisa blok di sini router-router yang terhubung seperti itu guys. Misalkan di sini kita coba blacklist. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita blacklist guys ya. Jadi nanti jika kita beli, maka MAC address ini yang dimiliki oleh Oppo F11 ini tidak akan bisa mengakses MIFI kita. Jadi seperti itu guys ya. Bisa diatur seperti itu juga. Kemudian di sini ternyata juga ada settingan untuk kita gunakan sebagai WiFi extender guys ya. Artinya di sini MIFI ini bisa dijadikan untuk memperluas jangkauan sinyal guys ya. Dimana fungsinya, misalkan di rumah kalian itu ada WiFi ya, tapi WiFi-nya itu jaraknya misalkan dari ruang tamu ke kamar kalian itu kecil. Jadi di ruang di kamar kita itu bisa kita pasangkan ini ya, kita koneksikan ke WiFi yang ada di rumah kita, dan tentu nanti akan terhubung ya, sinyal yang ada di WiFi rumah kita akan tersambung ke sini dan bisa terkoneksikan di kamar kita. Jadi untuk memperluas jangkauan ya guys ya, WiFi extender itu. Ini juga saya baru tahu, ternyata MIFI ini ya ada juga fungsi untuk dijadikan WiFi extender. Oke, jadi seperti itu guys cara settingannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kalian yang barangkali ingin membeli MIFI ini. Jadi sekedar informasi juga, MIFI ini adalah MIFI keluaran terbaru, dan mungkin barangkali kalian juga baru mendengar nama MIFI ini guys ya, MoviMax ini. Tapi sebenarnya MoviMax ini adalah MIFI yang sudah sering digunakan oleh provider yang terkenal, misalkan XL seperti itu guys ya. Jadi kebanyakan routernya atau MIFI-nya yang digunakan itu adalah MIFI yang ini guys ya, cuman dengan jenis atau tipe yang berbeda seperti itu. Oke. Oh ya, untuk harganya ini saya beli di Tokopedia dengan harga 599.000 saja guys ya. Mungkin nanti juga akan saya cantumkan link pembeliannya di deskripsi video ini. Jadi mari kita cek ya untuk di daerah saya kecepatannya seberapa. Oke, kita cek kecepatannya berapa di daerah saya. Karena di sini pengguna Telkomsel lumayan banyak guys ya. Karena di daerah saya hanya ada Telkomsel yang paling memadai sinyalnya. Jadi kebanyakan warga di sini, masyarakat di sini menggunakan Telkomsel. Sebenarnya juga mempengaruhi kecepatannya guys ya, mempengaruhi kecepatan jika penggunanya di sini terlalu banyak guys ya. Oke, jadi ya lumayan guys ya, lumayan stabil. Tadi menyentuh 10 Mbps, tapi kestabilannya di sini kurang lebih 4,8 atau 5 Mbps itu guys ya untuk uploadnya. Kemudian di sini untuk downloadnya tadi, di sini uploadnya sama guys ya, kisaran 4 Mbps. Oke, jadi seperti itu guys ya. Provider Bayu ini menggunakan
sinyal Telkomsel, dan MIFI ini kecepatannya mendukung sampai 150 Mbps guys ya, support 4G dan juga 3G. Untuk soal kecepatan internet ya, seberapa stabil, jadi tergantung juga provider yang kalian gunakan guys ya, dan lokasi di mana kalian berada. Jadi tentukan dulu, misalkan provider kalian di situ yang kuat adalah XL, jadi kalian bisa gunakan XL. Yang kuat misalkan Telkomsel, jadi kalian bisa gunakan Telkomsel. Dan saya rekomendasikan ini Bayu guys ya, kita bisa gunakan Bayu karena ini merupakan provider yang sedang hits dan memang nyatanya memberikan harga dan layanan internet yang sangat bersahabat untuk kita guys ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Macam Cara. Serta jangan lupa juga like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa sama-sama berbagi informasi yang bermanfaat dari channel Macam Cara. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.